Ini kemarin keluar dia kota ini. Rabu enggak ini habis ini. Oke. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan izin Allah, demikian juga izin Bapak Kapolrestabes Medan. Hari ini kita melaksanakan rilis tentang kejadian ditemukannya mayat tanpa busana di Jalan Selam, di mana TKP-nya di dalam parit di pinggir jalan. Laporan polisi nomor LP 218 Romawi 3 2023 SPKT garis miring Polsek Medan Area Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara tertanggal 26 Maret 2023 atas nama pelapor Teresia. Adapun kasusnya tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 2 WIB di Jalan Selam 1, Kelurahan Tegalsari, Mandala 1, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Adapun pasal yang dipersangkakan dalam kasus ini yaitu pasal 338 subsidiar, pasal 365 ayat 3 junto, pasal 351 ayat 3 KUH pidana, di mana pelapor yaitu tadi Teresia, anak daripada korban. Tersangka dalam kasus ini yaitu saudara David alias Han, itu seperti yang ada di belakang kita ini, laki-laki yang lahir tahun 92, berumur 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Buddha, pendidikan terakhir SD tidak tamat, suku Tionghoa, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Selam 3 nomor 14, Kelurahan Tegalsari, Mandala 1, Kecamatan Medan Denai. Adapun barang bukti yang ditemukan antara lain sepasang sendal warna coklat merek Yumeda. Yang kedua, satu potong celana pendek warna hitam milik korban. Kemudian satu bilah kayu ukuran 2x3 panjangnya 1 meter jenis meranti yang milik si pelaku. Satu potong celana pendek warna coklat list hitam merek Under Armour milik tersangka. Satu baju kaos lengan pendek warna abu-abu bermotif garis-garis milik tersangka juga nih. Dia milik tersangka. Satu buah topi merek Eger motif loreng-loreng milik tersangka. Demikian juga ada uang sebanyak 220.000 milik korban yang diambil oleh tersangka. Motifnya tersangka dendam karena sebelumnya ada pekerjaan proyek bangunan mungkin rehab rumah. Kemudian tersangka ini tidak dipercaya oleh yang punya rumah, kemudian dialihkan kepada si korban. Disitulah terjadi ketidaksenangan, akhirnya terjadi dendam. Modus operandinya, tersangka ini melakukan penganiayaan yang terlebih dahulu berantem satu lawan satu, kemudian berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dengan menggunakan kayu. Kemudian kita temukan mayat dalam keadaan telungkup di parit Jalan Selam itu dalam keadaan tidak berbusana. Kemudian setelah kita olah TKP, di mana korban pada saat itu tertelungkup, tidak punya pakaian sama sekali. Kemudian rekan-rekan dari unit reskrim beserta timnya secara bekerja keras pada pukul 3.30 didapatkan informasi sehingga Pak Kanit Reskrim membagi tim untuk mencari si tersangka. Sekira pukul 3.30 didapat informasi dengan bantuan masyarakat, informasi yang akurat, didatangi rumahnya, dilaksanakan penangkapan. Kebetulan yang bersangkutan pas sampai di pintu pagar mau masuk ke rumah, dan situlah dilakukan penangkapan dan diamankan dan dibawa ke Polsek. Seterusnya untuk tindak lanjut akan kita lakukan penanganan proses hukum sampai tuntas.
Pak, Demikian. korban kan dilucuti Pak bajunya. Iya. Itu sengaja dia tuh gimana? Yang sengaja Dalam hal ini si pelaku dengan sengaja setelah berantem ditunjangkannya siapa si korban ke dalam parit, sudah tersungkur mau bangkit, dipukul pakai kayu, kemudian sudah tidak berdaya dalam kondisi telungkup, dibukakan celana dengan kedua tangannya, ditarik celananya itu dan diambil uangnya 220.000. Kemudian ditinggalkan korban itu, mayat itu dalam keadaan telanjang tanpa busana, demikian. Pak, tersangkanya ini saat ditangkap ada melakukan perlawanan atau enggak, Pak? Tidak melakukan. Perlawanan tembak. Jadi memukul di bagian mana, Bang? Otopsi itu di kepala, kepala bagian belakang di tengkoraknya ini hingga retak, dan ada juga pendarahan di bagian otak. Jadi motif yang sebenarnya Pak? Di awalnya tidak, namun di tengah perjalanan pada saat dia berantem, begitu si korban datang ke rumah makan itu mau beli nasi, di mana tersangka beserta dua temannya sudah ada di situ. Langsung si tersangka ini memukuli si korban dengan sambil berkata, kau yang curi motor itu, kau yang curi motor, sambil dipukuli. Motor yang dimaksud motor siapa Pak Kapolsek? Itu belum kita telusuri tentang motor siapa. Nanti dalam pemeriksaan lanjutan nanti akan kita ungkap. Tanya dikit, Bang. Ya. Kenapa kejadian sampai kau bunuh si korban itu? Kami tidak saya dendam, Pak. Saya kesal. Iya. Masalah proyek pekerjaan itu di Telkomnya, Pak. Kondisi kejadian itu pada saat itu di dekat rumah makan MP-nya, kondisi saya pun sedang mabuk. Dan saat dia datang itu saya mukul dia dengan cara tangan kosong. Lalu pas dia mau lari, saya tarik bajunya, dilepaskannya bajunya, lari dengan tidak memakai baju. Saya kejar, Pak. Kejar pada saat posisi sampai ke Jalan Selam 1 itu, saya berantem lagi sama dia, Pak. Sampai saya tolak dia. Begitu jatuh, naik dia, baru tuh hantam pakai kayu ini, Pak. Kenaklah kepala sekitar 4 kali. Jadi pekerjaan apa ini maksudnya di Telkom itu? Proyek apa Pak? Proyek bangunan. Bangunan apa, Bang? Proyek tukang, dia tukang bangunan. Oh. Abang pemborong, Bang? Bukan, dia tukang. Nyesal nggak setelah membunuh Bang? Saya sangat menyesali karena sudah terlanjur saya berbuat, ya tetap saya menjalankan hukuman ini dengan simpel apanya pun. Ya mudah-mudahan Yang Maha Kuasa bisa memberikan maaf juga kepada saya dengan atas penyesalan saya selama ini, dengan tindakan saya yang tidak relatif lah yang saya lakukan ini kepada si korban. Awalnya memang kenal sama korban ya, Bang? Kenapa? Kenal baik ya? Kenapa? Tetangga atau gimana? Enggak. Dia setelah saya kenal, saya dengar kabar bahwasan dia ada berhubungan saudara, Pak. Dengan si? Hubungan saudara dengan siapa? Dengan si korban, Pak. Kamu? Iya. Jadi setahu dari saya situ, saya dari si abang saya ini bilang bosan mau manggil dia tulang gitu. Cuma iya atau tidak saya pun tidak tahu kan. Ya karena si abang ini bilang saya harus manggil dia tulang, ya saya terlanjur manggil dia tulang aja. Tapi dengan ketindakan dia seperti itu, saya pun tersinggung kan dengan kondisi pekerjaan ini kan. Seakan-akan saya tidak mau dikenali lagi sama pemilik rumah yang menaiki rumah ini gitu. Itulah kejadiannya, makanya saya rasa sakit hati. Apalagi kondisi mabuk, saya teringat lagi di sana kan. Itulah terjadi perkelahian. Ini pas lagi sama-sama mabuk atau gimana? Dia baru saja datang ke arah warung Warung, ya? ayam penyet ini, warung mobil ayam penyet. Oh, abang dalam kondisi mabuk di situ. Nah, kondisi mabuk situ. Oh, oke. Udah mabuk berat juga. Jadi ya saya menanyakan pertama perkara kereta yang dia pun nggak mau ngakui, ya saya mau bawa dia tempat korban ke kereta ini, dia pun melawan. Itulah kejadian aku pun berantem sama dia Oh, abang nuduh dia nyuri kereta ya, awalnya ya. awalnya. Ya situ berantem, saya tarik bajunya, lari dia, Oke. bajunya lepas. Dekat itu warung sama sini. Kenapa Bang ngomong airless jalan dari sana? Iya. Ngomong airless saja ya. Mana jas Bapak?
Menggiru. Bermaling. Kamola ya. Kunci. Kita mana bisa setel bang? Iya lah. Belum kuat bang. Apa teh? Belum pernah.